Halo semuanya, selamat datang. Oke, saya kemarin ada pembicaraan ya sama adik saya. Kalau teman kamu pinjam 2 juta rupiah pada tahun 2005, nah dia baru bisa bayar tahun ini, 20 tahun kemudian. Kira-kira bayarnya harus berapa? Udah pasti 2 juta lagi dong. Tapi coba uangnya kita ganti ke emas. Anggap teman kamu tahun 2005 meminjam uang 2 juta rupiah tapi bentuknya emas. Kalau kayak gitu gimana? Nah, by the way, pada tahun 2005 emas 1 gramnya 153 ribuan ya. Nah, kalau 2 juta kurang lebih dia dapat 13 gram. Dipinjamlah ya uang 2 juta dalam bentuk emas tahun 2005. Kira-kira berapa yang harus dibayar? 2 juta lagi? Enggak, emas tadi dapatnya berapa? 13 gram. Otomatis dibayar sekarang, bayar lagi 13 gram lagi. Untuk sekarang, tahun ini, harga emas seenggaknya di kisaran 2 juta rupiah. Berarti kalau 2 juta per gram kali 13 sama dengan 26 juta rupiah. Jadi kalau pinjemnya dalam bentuk emas yang awalnya hanya 2 juta menjadi 26 juta. Oke, kalian resapi aja informasi barusan. Oke, kenapa saya membicarakan hal barusan? Karena cukup menarik ya, terutama bulan-bulan ini emas naik banget kayak gitu ya. Sebenarnya nggak 2 juta ya, udah hampir 3 juta malahan, walaupun kemarin agak turun lagi. Awal 2025, emas tuh di kisaran 1.750.000 rupiah ya per gramnya. Saya ada data menarik kayak gitu ya. Data harga emas tiap tahun. Juga ada data bensin ya tiap tahun. Kadang cukup menarik ya untuk masalah data, jadi kita coba lihat. By the way, datanya saya dapat dari tahun 91. Tebak, kira-kira tahun 90-an berapa harga emas? Di sini 24.000 per gram kayak gitu ya, tahun 91. Kalian lihat aja ya, untuk chart harga emas kayak gitu. Dari tahun 90 nyampe tahun 2025 kayak gitu ya. Naik banget kayak gitu. Dan untuk bensin juga sama ya. Dia naik juga. Untuk tahun 91 harganya 500 perak ya. 500 rupiah per liter kayak gitu ya. Yang saya ingat tahun 2000-an ya, saya masih ingat beli bensin untuk motor kayak gitu, 3.000 perak kayak gitu ya, dapat 2 liter. Jadi gimana dong ini? Emang ekonominya jatuh kah atau gimana? Soalnya semua harga pada naik kayak gitu ya. Tapi saya punya satu data tambahan. Ini yang paling bikin shock adalah data UMR. Untuk tahun 91, gajinya tuh 18.200 rupiah per bulan. Kayak 18.000 perak kayak gitu ya. Untuk sekarang satu bungkus rokok pun nggak lo beli kayak gitu ya. Tapi ya, ternyata setelah dilihat-lihat bukan sekedar harga emas ataupun harga bensin ya yang naik, tapi gaji pun ternyata naik. Soalnya kadang biasanya kan lebih terfokus ke harga-harga ya, terutama harga-harga pokok kayak gitu. Tapi kadang kalau gaji jujur saya nggak ngeh kayak gitu bahwa gaji dulu tuh segitu. Taunya tuh kayak normal kayak gitu. Kalau dilihat dari chartnya sebenarnya hampir sama ya untuk masalah gaji kayak gitu ya, gaji per bulan dan harga emas kayak gitu ya, kurang lebih sama walaupun saling tumpang tindih. Untuk bensin karena dia disubsidi ya, jadi yang nentuin pemerintah terutama untuk di Indonesia ya. Kayak gitu. Tapi balik lagi, untuk bensin pun kita kan terakhir bukan pertalit ya, tapi premium. Dan lagi untuk premium dan pertalit biasanya kualitasnya emang berbeda. Walaupun ya sulit ya kalau percaya masalah kualitas, soalnya kemarin juga terlalu banyak kasus ya. Apalagi masalah Pertamax. Tapi yang paling menarik ini ya, kalau kalian pengen lihat berapa sih dulu gaji itu bisa beli apa sih? Kayak gitu ya. Gaji itu bisa beli apa kayak gitu. Nah, pada tahun 91 ya, dengan gaji 18.200, kamu bisa beli emas hanya 0,8 gram. Kayak gitu ya, nggak nyampe 1 gram kayak gitu ya.
Dan untuk bensin pada tahun 91 kamu hanya kebeli ya untuk gaji tadi 36 literan. Nggak nyampe, full tank mobil pun kayaknya nggak akan nyampe kayak gitu ya. Tapi semakin berjalannya waktu kayak gitu ya, gaji naik, emas naik kayak gitu ya, dan bensin naik. Tapi ada masa di mana gaji kamu tuh bisa kebeli nyampe 7 gram ya, terutama di tahun 2004. Di situ paling tinggi kayak gitu ya. Gaji kamu bisa membeli 7 gram emas. Tapi nyampe sini-sininya ya, tahun 2019 dia hanya 5 gram. Lalu 2021 4 gram, dan untuk sekarang ya, kalau kita hitung 1.750.000 aja, gaji kamu tuh hanya 3,1 gram emas. Tapi bagusnya sih ya, ini kan tentang harga. Harusnya harga bahan pokok pun dimasukin, cuman susah nyari datanya kayak gitu ya. Lebih bagus beras, soalnya ini kan tentang konsumsi. Tidak semua orang membeli emas. Ini hanya menarik aja antara harga emas, harga bensin, dan gaji kayak gitu ya. UMR per bulan kayak gitu. Ini juga untuk UMR-nya sendiri dari tahun 2000 ke bawah itu UMR nasional kayak gitu. Sisanya dari 2000 ke atas Jakarta. Soalnya data yang saya dapat hanya itu. Jadi intinya kembali lagi ya, masalah uang kayak gitu. Bagi saya uang itu namanya emang utama ya. Semua orang membutuhkan uang. Cuman kalau nyimpennya di uang kayaknya ngeri juga kayak gitu ya. Seperti balik lagi yang tadi ya, kalau pinjemin 2 juta kayak gitu. Atau kamu jangan pinjemin lah, misalkan nyimpen uang 2 juta kayak gitu ya. Dari tahun 2005 dan mau dipakai kayak gitu ya di celengan tahun 2025. Ya nilainya tetap 2 juta kayak gitu. Sebenarnya bukan nilai sih ya, lebih ke angkanya tetap 2 juta. Nilainya udah berbeda. Soalnya ya menarik juga. Pinjemin uang 2 juta selama 20 tahun nggak beda jauh kayak gini lah. Kayak kamu minjemin motor baru tahun 2005 kayak gitu ya. Terus motornya tuh dikembaliin tahun 2025. Otomatis kan motornya nggak baru kayak gitu ya. Kalau dijual lagi kecil. Kurang lebih kayak gitu. Cuman ya ini lebih ke hal menarik kayak gitu ya. Balik lagi, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli finansial. Tapi cuman ya ini menurut saya hal-hal yang menarik yang mungkin banyak orang yang nggak terlalu tahu kayak gitu. Intinya ya, kesimpulan dari video ini adalah jangan pinjemin uang ke teman kamu kalau kira-kira bayarnya terlalu lama ya. Kalau daripada minjemin mendingan ngasih uang aja lah. Mau minjem 2 juta, aduh punyanya gocap, pinjemin aja 50 juta, 50 ribu kayak gitu ya. Atau mungkin lebih baik kayak gini, kayak tadi ya. Oke, saya pinjemin, cuman mendingan pakai emas aja ya nih. Pinjeminnya, saya pinjemin kamu emas ini. Nah, nanti balikin lagi ke saya emas lagi. Jangan uang kayak gitu. Biar nilainya tetap sama kayak gitu. Oke, mungkin itu video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bila ada hal menarik atau mungkin kamu mau nulisin apapun di bawah, bisa tulis saja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.